taubat hambanya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita teman-teman sekalian sekaligus menyuruh kita untuk merawat diri kita ini. Kita tahu dalam Islam ada mandi wajib, ada mandi junub, ada mandi haid dan nifas, ya. Ada juga mandi untuk kesegaran. Nabi SAW membolehkan siapapun yang berendam atau mendinginkan dirinya dengan air dingin di musim panas, dan siapapun yang menghangatkan tubuhnya dengan air panas di musim dingin. Bahkan Nabi SAW melakukannya. Keringat yang keluar dari tubuh kita atau rasa gerah dari Sang Pencipta Allah secara alami mengingatkan kita tubuhmu sedang butuh mandi, bersihin. Dibuat kita gerah, gelisah, nggak mau. Mulut kita bau, disuruh sikat gigi. Allah SWT datangkan penyebab-penyebabnya supaya kita merawat tubuh kita. Lapar supaya kita makan, tubuhmu lagi butuh makanan tuh. Haus, tubuhmu lagi butuh cairan. Capek, tubuhmu lagi butuh istirahat. Disayang betul sama Allah. Tugas kita cuma memilih dan sedikit bergerak. Misal kita memilih makanan yang pedas, yang asin, yang manis, lalu mengunyah. Selesai itu, selepas itu selesai, nggak ada tugas yang lain. Masuk ke dalam tubuh, dikelola secara alami oleh Sang Pencipta. Itu pun dikasih lagi rasa, kita bisa bedain mana rasa enak, mana rasa nggak enak, mana rasa manis, mana rasa pedas dalam waktu yang seketika. Allah memberikan kita rasa suka dengan bau wangi. Hidung kita diberikan fasilitas bisa membedakan wangi dan busuk dalam waktu yang bersamaan. Sebuah hal yang luar biasa yang menunjukkan memang kekasih sayangnya Allah SWT kepada kita. Kuku panjang disuruh potong, gitu kan. Perintah Allah SWT untuk merawat diri ini. Perawatan diri ini teman-teman sekalian memiliki pahala di sisi Allah. Memiliki pahala di sisi Allah. Kita tahu dari rambut kita sampai kaki kita semuanya ada pahalanya. Seperti misalnya rambut. Kalau teman-teman merawat rambut dengan pakai sampo, dengan pakai conditioner, mungkin pakai minyak rambut, disisir dengan rapi, pahala. Karena kata Nabi SAW, siapa yang punya rambut lalu dia sebaiknya dia menghormatinya, merawatnya, ya. Man kana lahu syar fal yukrim. Itu perintah, ada pahala. Kita tahu disuruh rawat wajah, tuh anggota tubuh yang lain seperti wudu misalnya. Wudu adalah meletakkan air di tempat-tempat sensitif seperti wajah, telapak tangan, kemudian kepala, kemudian kaki yang memang secara medis terbukti ini memang titik-titik sensitif bagi manusia, akan memberikan kesegaran tubuhnya. Kita tahu ya, ada istinsyak, menghirup air di hidung dan mengeluarkan dengan kuat atau membersihkan kotoran hidung. Kita tahu ada madmadah dalam wudu, kumur-kumur dan membersihkannya, bersiwak sebelum wudu, bersiwak sebelum mandi. Kuping juga dibersihin pada saat wudu, semua dibersihin, gitu kan. Mata ada perawatan, Nabi SAW menyuruh kita menggunakan ithmit, ya, atau celak mata yang memang bernama ithmit, alif, tha, mim, dal. Ini kata Nabi SAW, gunakanlah ithmit karena dia menumbuhkan bulu mata dan menguatkan mata. Kemudian kita tahu seluruh tubuh lah, ya. Ketiak disuruh cukur bulunya, kemaluan disuruh cukur bulunya. Kalau kita kencing, najis, dihubungkan dengan ibadah, nggak sah sholatnya walaupun cuma setetes. Harus bersihin, gitu kan? Harus bersihin, bersih semua. Buang air besar, sama. Sholat, keluarin angin sebenarnya. Tapi batal. Perawatan yang luar biasa ini. Ya. Ini maintenance yang luar biasa dan banyak hal kalau kita bahas tentang masalah poin-poin seperti ini. Selain diperintahkan untuk kenyamanan kita, untuk perawatan juga tubuh kita yang sedang dipinjamkan oleh Allah, sekaligus juga ya, ini akan memberikan kenyamanan interaksi dengan orang lain. Teman-teman sekalian, merusak tubuh